Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kalinya kita mengikuti kajian menjelang berbuka puasa bersama program studi manajemen dakwah diiringi channel YouTube Binaul Ummah bersama pemateri kita pada sore hari ini Kiai Haji Ahmad Syur SK MPDI. Langsung saja karena hari sudah sore, di sini kita akan mendengarkan materi dari perwakilan santri Al Azhar dari saudara Rafa. Kepada saudara Rafa, boleh berdiri ke depan. Video pendek di foto yang disangkut di jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Azhar Riau, Dr. Kiai Ahmad Mansur SMPDI, para asatidz wal ustazah dan rekan-rekan yang senantiasa berperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah sunnah-Nya seperti puasa di bulan Ramadan. Baiklah, salawat dan salam lupa kita curahkan kepada baginda kita, nabi kita, ya ini habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, berdirinya saya di sini bertepatan pada bulan Ramadan, maka saya akan menyampaikan sekilas tentang bulan Ramadan yang berjudul Bulan Ramadan Menggapai Takwa. Namun sebelumnya unsur maqala wa tanzur man qala, yang artinya lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang membicarakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di zaman yang globalisasi ini, zaman yang penuh dengan kecanggihan, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, zaman semakin canggih, di mana bentuk pemuda-pemudi Islam pasti mereka mengikuti kemajuan zaman. Maka karena itu kalau kita tidak diajarkan ilmu agama, kita akan terlena dengan keindahan dunia ini. Maka karena itu saya berharap kalau kawan-kawan sudah mempunyai anak nanti, suruhlah dia kalau sudah masuk waktunya sholat, suruh dia sholat, dan kalau sudah masuk waktunya sekolah, suruh dia sekolah.
Masya Allah, beri tepuk tangan dulu untuk teman kita Rafa. Bapak hari ini semoga kita bisa jadikan pelajaran untuk besok-besok agar dimatengin dulu untuk melantunkan salawat tercipta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya ashiqal Mustafa abshir bilayli Baik, setelah melantunkan sholawat, semoga dengan lantunan sholawat yang kita nyanyikan bersama-sama, semoga dapat memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara inti kita, yakni kita akan mendengarkan bersama-sama
materi dari Dr. Kiai Haji Ahmad Syur, SE MPDI, dengan tema kajian Ramadan Bulan Berkah. Kepada santri-santri, mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Setelah ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Baik, kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Syur, SE MPDI, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahr Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil fadli wal khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Sore ini kita bersama-sama akan melakukan kajian Ramadan. Insya Allah ini akan dilaksanakan selama kurang lebih setengah bulan sampai menjelang liburan atau kepulangan kalian di pertengahan Ramadan nanti. Kegiatan ini diselenggarakan oleh TV Binaul Ummah atau Binaul Ummah Channel, program studi manajemen dakwah Institut Agama Islam Al-Azhar Lubulingga. Insya Allah ini akan disiarkan juga secara live streaming dan juga nanti akan kita YouTube-kan untuk siaran tunda, dan insya Allah ini akan disebarluaskan melalui media sosial yang kita punya. Oleh karenanya anak-anakku sekalian yang akan tampil untuk kultum setiap sore harus benar-benar yang siap, karena ini akan langsung ditonton langsung oleh masyarakat melalui media Facebook, Instagram, dan channel-channel lainnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, tema kita sore ini katanya Ramadan penuh berkah. Benar kan judulnya ya? Tapi saya akan lebih berbicara tentang hakikat puasa, walaupun nanti kita akan coba mulai dari Ramadan penuh berkah itu. Kemarin saya menyampaikan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya, kata Rasul, seandainya umatku tahu ma fi Ramadan, apa yang ada dalam bulan Ramadan, penuh keberkahan, bulan Ramadan yang bulan kasih sayang, bulan ikun minan nar, bulan terlepasnya hamba Allah ini dari api neraka, bulan di mana pahala-pahala dilipat gandakan, bahkan orang membaca satu huruf Al-Quran ya, nilainya satu hasanah di bulan biasa, tetapi di bulan Ramadan asyru hasanah. Pada bulan Ramadan itu 10 kebaikan untuk satu huruf Al-Quran yang kita baca. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran satu lembar saja, satu kaca, itu sudah berapa huruf? Berapa huruf kira-kira? Sudah pernah hitung belum? Sudah pernah hitung belum? Belum pernah. Bayangkan kalau kita membacanya sampai berlembar-lembar dalam satu hari. Setelah sholat duhur baca Al-Quran, setelah sholat asar membaca Al-Quran, setelah sholat isya membaca Al-Quran, setelah sholat subuh membaca Al-Quran, maka akan
ada berapa ratus ribu, bahkan kalau 1 bulan berapa juta kebaikan yang kita peroleh hanya dari membaca Al-Quran. Amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan membuang duri di jalan saja itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Memberikan makanan kepada fakir miskin, memberikan makanan kepada tetangga, itu adalah amal kebajikan. Amal kebajikan yang lainnya, amal soleh lainnya yang dituntun oleh Rasulullah SAW, melaksanakan sholat tarawih, ya, memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan, melaksanakan amalan-amalan yang memang dituntun oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Itu kalau kita lakukan berapa juta kebajikan kita lakukan dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, bahkan lebih diperkuat lagi, bukan hanya sekedar man shoma tapi man qama Ramadan. Apa bedanya man shoma? Kalau man shoma hanya sekedar melaksanakan puasa yang dituntunnya, tapi man qama Ramadan barang siapa yang menegakkan nilai-nilai pada bulan Ramadan, melaksanakan sholatnya iya, melaksanakan puasanya iya, terus melaksanakan seluruh amalan-amalan ibadah pada bulan Ramadan, amalan kebajikan pada bulan Ramadan. Itu yang dimaksud dengan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka wajar kalau kita yang melaksanakan seluruh amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, wajar kalau nanti setelah Ramadan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, oke. Sekarang kita dekatkan ke hakikat daripada puasa. Hakikat puasa itu seperti apa sih? Saya mau tanya, puasa itu apa? Ada yang tahu? Menahan hawa nafsu. Apalagi? Menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Termasuk juga menahan syahwat. Tidak boleh berhubungan suami istri pada bulan Ramadan. Tidak makan, tidak minum, itu syariatnya. Paham? Itu syariatnya. Jadi bulan Ramadan itu cukup, bulan puasa. Orang disebut berpuasa itu cukup dengan tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan syahwatnya, maksudnya tidak berhubungan suami istri, dan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu sudah cukup memenuhi syarat seseorang disebut telah melaksanakan ibadah puasa. Masalahnya, dapat hikmah enggak dari Ramadan, dari puasa yang kita laksanakan? Dapat hikmah atau tidak? Dapat enggak? Belum tentu. Kalau hanya sekedar tidak makan di siang hari, tapi malam begitu maghrib makan selahap-lahapnya. Biasanya makan sepiring, terus kalau bulan Ramadan habis maghrib makan 2 piring. 2 piring nasi. Ayamnya biasanya 1 potong jadi 3 potong. Cendolnya biasanya segelas jadi 3 gelas, bahkan 5 gelas. Terus apa lagi? Jengkolnya biasanya 1 biji jadi 1 tangkai misalnya. Apa bedanya Ramadan dengan tidak Ramadan? Kalau di bulan Ramadan hanya tidak makan di siang hari, tapi setelah lepas beduk maghrib makan sekenyang-kenyang. Biasanya kalau di hari biasa tuh pagi makan 1 piring, siang makan 1 piring, malam makan 1 piring.
Tapi kalau bulan Ramadan, lepas maghrib makan 2 piring, pada isya makan 2 piring, sahur nanti makan 2 piring, jadi 6 double. Betul nggak? Double. Kenapa? Dendam. Hah? Takut besok kelaparan, jadi makannya dendam. Biasanya kalau ke dapur umum cukup minta 1 piring, ini banyak sekali yang minta 1 piring tapi full. Ada yang diam-diam menyodorkan 2 piring. Betul lah. Jadi ada yang suruh temannya, tuh, satunya ngambil sendiri, satu nyuruh temannya. Nanti gantian. Yang satu temannya yang ngambilin juga, dia bantu temannya ngambilin. Itu kenapa? Karena serakah. Anak-anakku sekalian, jadi ada puasa yang kedua. Yang pertama namanya puasa syariat. Tahu puasa syariat? Tahu puasa syariat? Puasa syariat itu yang penting itu tadi, tidak makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu puasa syariat. Orang yang melaksanakan puasa syariat ini dengan baik, tidak batal, maka dia sudah memenuhi syarat untuk dikatakan dia sebagai orang yang melaksanakan puasa. Apakah dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Tetapi apakah kita akan mendapatkan hikmah dari puasa syariat itu? Nah, itu yang tergantung kepada amal kita selama atau sepanjang bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, ada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ada tingkatan puasa. Yang pertama namanya shaumul umum atau shaumul awam. Shaumul umum itu puasa umum, puasa yang biasa dilaksanakan oleh banyak orang. Namanya shaumul awam, biasanya yang dilaksanakan oleh orang-orang awam. Apa itu? Yaitu kaful jawarih an qada'i syahwah, ya, menahan diri, menahan untuk tidak makan dan tidak minum serta melaksanakan salatnya pada siang hari. Itu. Yang kedua, ada namanya shaumul khusus. Puasanya untuk orang-orang tertentu. Apa saja? Apa saja? Ada yang tahu? Menahan tangan untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik. Menahan mata untuk tidak melihat yang tidak baik, menahan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik, menahan seluruh anggota badan, termasuk menahan lidah dari mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu tingkatan puasa yang kedua khusus. Ini biasanya adalah puasanya orang mukminin, muttaqin, mukhlisin. Orang-orang seperti itu puasanya udah pada tingkatan. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak melaksanakan hubungan suami istri pada siang hari, tetapi ditambah dengan apa? Menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya dan lain-lain. Menjaga kakinya dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Tuh. Makanya Rasulullah SAW juga menyampaikan, kalau tadi yang puasa syariat batalnya apa? Yo, batalnya puasa apa? Makan dan minum, melaksanakan syahwat pada siang hari, itu batal puasanya. Terus apa lagi selain itu? Apa? Muntah disengaja. Terus apa lagi kira-kira? Hah? Itu batalnya puasa syariat. Kemudian bagaimana batalnya puasa hakikat? Puasa yang tadi batalnya apa? Yubtalu shaumu bi khamsati asya. Puasa itu batal oleh 5 perkara. Apa? Yang pertama al-kidhbu, bohong. Nah, ini kan penyakit hati. Yang pertama al-kidhbu, al-kadhib. Yang kedua al-ghibah. Ghibah itu apa? Ngomongin orang. Walaupun itu benar terjadi, tapi nggak perlu
tamu ini. Kemudian yang pertama apa tadi? Al-kadhibu, kemudian al-ghibatu, kemudian an-namimah. Nah, ini kan mempergunjingkan orang. Mempergunjingkan orang itu tidak boleh. Al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. An-nadhru bisyahwa, kemudian melihat dengan syahwat. Jadi ada 5 perkara itu akan membuat batal bukan puasanya, tapi pahala puasanya tidak akan diperoleh kalau orang melakukan ini. Buat apa kita puasa tapi kita ngomongin orang? Buat apa kita puasa tapi kita memperguncingkan orang? Buat apa kita puasa kalau kita bersumpah-sumpah yang sesungguhnya itu hanya untuk penipuan belaka? Sebenarnya tidak begitu, tapi bersumpah. Kemudian an-nadhru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Jadi bohong, riba, mempergunjingkan orang, bersumpah palsu, memandang dengan syahwat, itu membatalkan apa? Bukan puasa, pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya mungkin tidak akan kita peroleh kalau kita melakukan itu sepanjang bulan Ramadan. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, hati-hati selama bulan Ramadan. Tidak boleh bohong, tidak boleh bohong, tidak boleh berghibah, tidak boleh mempergunjingkan orang, tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh memandang dengan syahwat. Ada golongan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, somo khususul khusus, puasa orang khususnya khusus, lebih khusus lagi. Ini biasanya puasanya para nabi, para anbiya. Apa puasanya para nabi, para anbiya? Udah lebih tinggi lagi tingkatannya. Apa? Tingkatannya tidak lagi hati memikirkan barang duniawi, tidak lagi. Hal-hal yang sifatnya duniawi tak terpikirkan oleh otaknya, tak tergambar di hatinya. Jadi puasanya para nabi ini, kalau dia memikirkan harta dunia, dia anggap batal puasanya. Itu kalau puasanya sudah tingkatan paling tinggi itu. Biasanya puasanya para nabi, para anbiya, ya. Kemudian hanya dengan seperti ini mereka bisa mendapatkan pahala puasa yang bukan hanya sekedar pahala puasa untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka akan ditempatkan di maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, nah sekarang kita coba. Halo, apakah kalian sudah sanggup melaksanakan puasa dalam artian tidak makan dan tidak minum? Sanggup? Apa sesungguhnya yang kita latih di balik itu? Ada nggak yang terasa sama kita? Ada nggak? Ada. Ya, jadi anak-anak sekalian, orang boleh sanggup tidak makan dan tidak minum, tidak melaksanakan syahwatnya pada siang hari. Sanggupkah dia? Nah, karena begini, sebenarnya latihan tidak makan dan tidak minum, latihan menahan nafsunya. Jadi kalau santri dianggap berhasil dalam puasanya, maka santri ketika pergi ke pasar, dia tidak leler air di ludahnya ketika melihat baju-baju yang bagus. Betul? Santri yang berhasil melaksanakan puasanya dengan baik, maka dia tidak terkesima ketika melihat harta duniawi. Santri yang berhasil melaksanakan puasanya dengan baik, dia tidak akan tergoda nafsunya untuk pangkat jabatan. Ya, ini orang-orang dewasa. Oh, ini ada peluang nih jadi kepala dinas. Ini ada peluang, enggak siut. Itu kenapa? Karena dia sudah menguji dirinya dengan
puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan mampu membuat pribadi seseorang tidak siut dengan harta benda, tidak siut dengan jabatan, tidak siut dengan seluruh aneka ragam kehidupan duniawi, maka berarti dia telah berhasil melaksanakan puasanya. Tapi sebaliknya, kalau dia puasa Ramadan mampu sanggup tapi dia masih siut dengan harta duniawi, masih siut dengan jabatan, maka berarti dia tidak benar-benar berhasil melaksanakan puasanya selama bulan Ramadan. Saya kira demikian, anak-anakku sekalian. Jadi apa namanya tadi Ramadan Ramadan penuh berkah ya. Sekaligus saya satukan dengan hakikat puasa yang sesungguhnya yang mestinya kita lakukan dari syariat ke hakikat sampai kepada hakikat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang barusan saja disampaikan oleh beliau, oleh Ustadz Ahmad Masyur, di sini diberikan kesempatan 2 pertanyaan untuk santri yang mau bertanya mengenai seputar Ramadan, seputar puasa. Dipersilakan untuk mengangkat tangan yang tinggi. Santri putri. Yang putra, ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Kalau begitu saya yang bertanya ya. Oke. Di sini ada yang tahu tema kajian kita sore hari ini? Yang tahu angkat tangannya tinggi-tinggi? Gak ada yang memperhatikan? Ramadan. Oh ya, dipersilakan. Ayo berdiri. Depan ya, ke depan. Berdiri. Berdiri aja di sana nggak apa-apa. Coba. Apa tema kajian kita pada sore hari ini? Benar? Benar. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Dua menit lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan dulu untuk sore hari ini ya. Karena udah siap-siap mau berbuka puasa. Piringnya udah dibawa semua? Coba angkat tinggi-tinggi piringnya. Mana yang bawa piring? Angkat tinggi-tinggi. Oh nggak bawa. Yang nggak bawa nggak kebagian makan. Udah. Halo, jadi kita takjilnya di masjid ya? Oke, nanti kita takjil di masjid. Setelah takjil kita kita sholat maghrib berjamaah. Setelah maghrib berjamaah, bukubernya hari ini kelas 3. Kelas 3 balik lagi ke sini, kita makan di Pawon ya, bersama dengan saya. Kemudian saya sampaikan kepada yang lain bahwa iurannya 15.000. Nanti yang sudah kadung iuran kelas 3 iuran 25.000 nanti dikembalikan 10.000-nya ya. Jadi kepada santri kelas-kelas yang lain sesuai dengan jadwalnya nanti iurannya cuma 15.000. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup acara kajian kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku yang memimpinnya acara ini mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri boleh langsung ke masjid. Ya.
kangen.